Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, dalam video kali ini Ahmad Bakri akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang mencakup 4 keterampilan berbahasa. Teman-teman pasti masih ingat dong keterampilan berbahasa itu apa saja? Yaitu keterampilan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Dan di pertemuan kali ini Ahmad Bakri akan membahas tentang keterampilan berbahasa yang pertama dan yang ketiga, yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Sebelum kita membahas, teman-teman sekalian harus tahu dulu nih, apa sih hubungan antara keempat keterampilan berbahasa? 4 keterampilan berbahasa yaitu berbicara, menyimak, membaca, dan menulis ini memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun masing-masing memiliki ciri tertentu. Karena ada hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran dalam satu jenis keterampilan sering meningkatkan keterampilan yang lain. Misalnya, pembelajaran membaca. Di samping meningkatkan keterampilan membaca, dapat juga meningkatkan keterampilan menulis. Karena kegiatan berpikir baik dalam memahami bahasa lisan maupun bahasa tertulis itu pada dasarnya sama. Kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, semua itu bergantung pada kekayaan kosakata baik mengenal unsur huruf, unsur kata, unsur kalimat, mengenal huruf yang menjadi suku kata dan mengenal suku kata menjadi kalimat-kalimat. Nah, jadi itu ya, teman-teman sekalian perlukan untuk berkomunikasi terampil yang dimiliki oleh seseorang. Apa sih keterampilan membaca dan berbicara itu? Baik, membaca dan berbicara itu dia sangat memiliki perbedaan. Yaitu membaca dan berbicara ini hal biasa-biasa saja, artinya mudah dilakukan oleh semua orang. Sedangkan terampil alias memiliki keterampilan membaca ataupun berbicara ini tidak semua orang bisa melakukannya. Artinya keterampilan-keterampilan ini itu memerlukan keahlian khusus. Misalnya saja ya teman-teman sekalian, pada saat membaca berita dan membaca puisi. Nah, pada dasarnya kan sama-sama membaca, akan tetapi menggunakan teknik-teknik yang berbeda-beda. Kemudian, apa sih hubungan antara keterampilan pertama dan ketiga ini, keterampilan berbicara dan membaca ini? Jelas sekali ya, keduanya memiliki hubungan yang erat antara bidang kegiatan lisan dan membaca telah dapat diketahui. Penampilan pembaca ini berbeda sekali dengan kecakapan-kecakapan berbahasa secara lisan. Apakah ada teknik dalam terampil membaca dan berbicara itu? Untuk teknik membaca ini ada 5, yaitu melakukan survei, question, read, riset, sama review. Dan untuk menguasai keterampilan berbicara ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Singkat saja ya, yaitu kita harus memperhatikan mengetahui kualitas diri kita, seperti menciptakan daya tarik dalam bahasa asingnya inner beauty, percaya diri, menguasai proses dan fokus kepada si pendengar atau lawan bicara kita. Menggunakan perasaan atau emosional, berimajinasi, enjoy, happy-happy aja, dan lain-lain. Yang kedua, mengetahui atau menguasai kualitas materi apa yang kita bawa yang sesuai, menyesuaikan keadaan, dan yang terakhir kita
teman-teman sekalian harus memperhatikan kualitas cara menyampaikan materi yang sudah menarik tadi dengan sesuai. Kenapa sih kita itu perlu menguasai keterampilan berbahasa seperti membaca dan berbicara ini? Alasannya karena kegiatan terampil membaca dan berbicara ini sangat bisa berkembang dan dikembangkan pengetahuan-pengetahuannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sehari-hari. Sehingga seorang siswa yang bukan hanya memiliki keterampilan membaca, juga memiliki keterampilan berbicara. Yang memakai ini akan lebih mudah menggali informasi, berkomunikasi dari berbagai tempat sumber-sumber yang berbeda, baik secara tertulis maupun secara langsung, bahkan yang paling sering kita temui yaitu di media sosial lainnya saat itu. 4. Keterampilan berbahasa ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa juga akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Menyimak, mendengarkan, dan membaca adalah kemampuan reseptif menerima pengertian, karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua keterampilan berbahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Keterampilan ini sifatnya adalah keterampilan pasif. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana, serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu informasi itu akan disimpan, dan pada lain kesempatan informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Setiap keterampilan berbahasa merupakan keterampilan yang saling berhubungan dan melengkapi. Hubungan antara berbicara dan menulis. Kedua keterampilan ini adalah keterampilan produktif. Keterampilan berbicara dan keterampilan menulis juga merupakan keterampilan menyampaikan informasi, sehingga bersifat aktif. Keterampilan berbicara juga merupakan kegiatan untuk mencapai kesiapan menulis, sebab bahasa lisan dipelajari terlebih dahulu oleh seseorang dan pada umumnya tidak diutarakan secara tertulis hal-hal yang tidak dikuasai secara lisan. Hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang saling melengkapi dan tidak lepas satu sama lain. Dengan demikian, terampilnya seseorang dalam membaca, maka ia punya kesiapan yang cukup untuk menulis. Selain itu, semakin banyak menulis, maka akan semakin membutuhkan kegiatan membaca, karena membaca dapat meningkatkan jumlah
ide-ide untuk ditulis. Baiklah, semoga ada informasi yang bisa diperoleh dan diketahui dari materi hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Tetap semangat walaupun dipermudahkan. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.